Saya merupakan peserta UKM PPG Batch 3 2022. Yang masuk siapa? Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Coba sebelum pembelajaran coba tegak dulu. Coba dicek di bawah mejanya ada sampah nggak? Kalau ada sampah silakan pungut, buang keluar. Udah bersih semua? Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita. Tetapi sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita ingat lagi pembelajaran kalian minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Kemarin minggu lalu kita belajar apa? Belajar tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Di dalam bab optimis, ikhtiar, dan tawakal minggu lalu kita belajar salah satu ilmu tajwid ya. Masih ingat? Kita belajar tentang qalqalah. Apa yang maksud dengan qalqalah? Dibaca memadu. Hurufnya ada berapa? 5. Hurufnya ada 5. Apa saja? Ba, jim, dal, to, dan ko. Terus kita belajar tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang optimis, tawakal. Coba masih ingat surat apa yang menjelaskan tentang optimis? Coba dilihat. Optimis terdapat di surat Az-Zumar ayat 53. Nah, jadi Ibu harapkan kalian tetap mempelajari itu, jangan sampai dilupakan ya. Nanti akan berkelanjutan ke materi kita selanjutnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.4, memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Terus KD 4.3 menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Ada 2 KD. Selanjutnya ada tujuannya ya.
pelajarannya itu ada tiga. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan pengertian kada dan kadar dengan baik dan benar. Terus yang kedua, peserta didik mampu menelaah dalil nakli iman kepada kada dan kadar dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan macam-macam takdir dengan baik dan benar. Jadi diharapkan nanti setelah kalian belajar bab ini, kalian menguasai tiga hal itu ya. Paham pengertian iman kepada kada dan kadar, paham tentang dalil naklinya, dan paham macam-macam takdir. Adapun materi yang akan kita bahas ada tiga ya nak ya. Yang pertama itu pengertian iman kepada kada dan kadar. Yang kedua dalil nakli, berarti ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang iman kepada kada dan kadar. Yang ketiga pemahaman kalian nanti tentang takdir mu'alaq dan takdir mubram, berarti itu bersangkutan dengan macam-macam takdir. Nah, untuk ini untuk KKM-nya, jadi nanti kalian dianggap telah lulus pada materi ini apabila nilai kalian telah mencapai KKM itu 70. Bagi yang belum mencapai nanti akan diberikan remedial, dan bagi yang telah mencapai itu akan diberikan pengayaan. Nanti mekanismenya kita akan bentuk kelompok. Kita nanti belajar berkelompok. Kita menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Untuk awal pembelajaran, pernah dengar istilah kada dan kadar? Apa sih yang kalian pahami tentang kada dan kadar? Kada itu apa? Pernah ngelayat nggak? Pernah melihat orang dapat musibah nggak, atau mengalami musibah? Itu merupakan salah satu contoh kada dan kadar. Nah, sekarang ibu punya video, silakan nanti kalian amati video ini, kalian tulis yang kira-kira penting, silakan kalian pahami. Nanti kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan video ini ya.
kerjakan lembar kerja kelompok ini. Kalian kerjakan, terus nanti kalian pahami, kita diskusi kelompok ya. Nanti per kelompoknya ada 1 orang perwakilan yang akan presentasi ke depan. Paham ya? Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Baiklah, kalau sudah selesai kita akan presentasi hasil diskusi kalian. Kita nanti tampil berkelompok ya, berkelompok. Untuk yang pertama, silakan kepada kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi di kelompok 1 tentang pengertian kode dan qadar serta iman kepada kode dan qadar. Pengertian kode yaitu hukum, keputusan, ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak, dan secara istilah qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qadar dan qadar adalah percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada qadar dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Jadi pertanyaan ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan kelompok 1 tadi mengatakan yang mau bertanya silakan, yang belum jelas tentang pengertian qadar dan iman kepada qadar dan qadar. Siapa yang bertanya? Alif dari kelompok 3. Silakan Alif. Saya ingin bertanya apa perbedaan kodok dan qadar. Nah, pertanyaan kelompok 3 tadi yang diwakili Alif, dia menanyakan, jadi perbedaan qadar dan qadar itu apa? Silakan kelompok 1 menjawab. Perbedaan qadar dan qadar. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perbedaan kode dan qadar adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, artinya ketetapan Allah yang belum terjadi. Sedangkan qadar yaitu kepastian atau ketetapan Allah yang sudah atau belum terjadi. Nah, itu Alif. Jawabannya tadi, kalau qadar itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, dalam artian ketetapan Allah yang belum terjadi. Kalau qadar itu kepastian, berarti ketetapan Allah yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Paham ya? Paham. Baiklah, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas hasil diskusi kami tentang takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Berikut adalah contoh takdir mu'allaq. 1. Kepandaian. Seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya.
Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. 2. Kesehatan. Seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, tubuh akan sehat. 3. Kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya, bukannya pasrah menunggu nasib. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya. Nah baiklah, tadi kalian telah mendiskusikan tentang iman kepada qadar dan qadar, tentang dalil naqli, iman kepada qadar dan qadar, dan yang ketiga tadi tentang macam-macam takdir. Nah, sekarang coba kita simpulkan ya Nak ya. Yang pertama, pengertian iman kepada qadar dan qadar. Sebelumnya yang kita pahami itu qadar itu apa? Qadar itu apa? Qadar itu di sana ada. Qadar itu berarti hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan sejak zaman azali ya. Zaman azali itu sebelum makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah. Nah, kalau qadar itu kepastian kehendak Allah, berarti dia sedang terjadi. Jadi takdir Allah yang sedang dan akan terjadi, atau juga yang sudah terjadi. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada qadar dan qadar itu artinya apa? Kita mempercayai bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini, baik itu rezeki, jodoh, maut, sesuai dengan kehendak Allah. Ya Nak ya. Dan iman kepada qadar dan qadar ini termasuk ke rukun iman. Rukun iman yang berapa? Rukun iman yang ke-6. Terus pembagiannya ada dua. Yang pertama apa? Takdir mu'allaq. Apa arti takdir mu'allaq? Takdir yang digantungkan sesuai dengan ikhtiar, usaha, serta doa manusia. Terus yang kedua, takdir mubram. Ini mutlak dari Allah, tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya apa? Ya kematian. Gak bisa kita undur ya. Seandainya kalau bisa diundur, itu matian ya. Gak bisa diundur. Saya mau tobat dulu ya Allah baru saya mati. Maunya kan? Tapi itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Mungkin itu saja. Ada yang mau bertanya tentang bab ini? Tadi sudah dibahas ya? Ya silakan. Takdir mubram. Nah, apa itu takdir mubram tadi? Ketentuan Allah yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya, sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada usaha manusia lagi di sini. Contohnya apa? Kematian. Jadi kematian itu kalau bisa diundur ya, tapi nggak bisa diundur. Kematian, terus lagi jodoh. Ya kamu nanti nggak nyangka kan, karena jodohmu kalau 14. Seandainya tahu kan? Iya. Cukup? Ada lagi yang bertanya? Sudah ya? Sudah. Jadi sekarang silakan kalian kerjakan latihan di buku kalian, di buku paket kalian. Ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Belajar di rumah Nak ya. Ya, belajar di rumah, jangan malas nanti biar kalian semua dapat menjadi siswa-siswi yang sukses. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan hari ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi